Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Acara ini adalah salah satu bagian dari program invitasi ilmuwan diaspora yang didanai oleh Universitas Indonesia, dan pagi ini kita mendapat tamu yang sangat istimewa, Associate Professor Dwi Noverini Jenar dari University of Sydney, Australia. Selamat datang, Ibu Dwi Noverini Jenar. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, saya akan mempersilakan Ketua Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Bapak Toto Suhardianto PhD, untuk memberikan sambutan. Bapak Toto, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kiki. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Selamat datang dan selamat bergabung dengan seri kuliah bahasa dan linguistik. Ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Dr. Noverini Jenar ya, dari The University of Sydney yang akan bicara mengenai metode atau teknik dalam mewawancarai politisi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Novi ya, yang sudah bersedia untuk memberikan kuliah ya, tentang metode penelitian dalam wawancara politisi. Ya. Dalam seri ini, seperti dikatakan oleh Ibu Kushartanti tadi, kita memiliki beberapa pembicara tamu dari berbagai universitas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, ya, terutama panitia yang telah membuat kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Baik, saya tidak akan banyak bicara, jadi saya berharap supaya kita bisa dapat belajar dari apa yang akan disampaikan oleh Ibu Rini. Saya kembalikan pada Ibu Kiki ya, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Kini tiba saatnya pada acara utama kita. Sebelumnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae tamu kita hari ini secara singkat. Dwi Noverini Jenar atau yang biasa Ibu Novi kami panggil ya, adalah Associate Professor in Indonesian Studies di University of Sydney. Penelitian-penelitian beliau berkenaan dengan tata bahasa Indonesia dan konstruksi diskursif bahasa remaja dalam fiksi dan percakapan. Saat ini, beliau sedang meneliti mediasi bahasa dalam relasi sosial di dalam percakapan broadcasting dan berfokus pada wawancara berita. Publikasi terbaru beliau antara lain adalah Style and Intersubjectivity in Youth Interaction, bekerja sama dengan Michael Ewing dan Howard Muntz pada tahun 2018, dan sebentar lagi akan terbit sebuah edited volume mengenai referensi interlokutor dan hubungan self-other di dalam masyarakat bahasa di Asia Tenggara. Edited volume ini ditulis bersama-sama dengan G. Sednall. Masih banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari Ibu Novi dalam karya-karya beliau, namun marilah kita sekarang memusatkan perhatian kita pada apa yang akan disampaikan beliau pada pagi hari ini. Ibu Novi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Kiki, Pak Toto, dan juga Bu Sunya, teman-teman semua di UI. Selamat pagi, selamat siang di sini, karena sudah pukul 1 siang ya.
Jadi terima kasih sudah datang ke acara ini. Saya akan mulai saja dengan memberikan satu latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Karena ya penelitian yang untuk saya sangat menarik, dan tentu saja ini satu hal yang menarik perhatian banyak orang pada masa pemilu yang lalu. Ya, jadi wawancara dengan politisi itu sangat menarik karena bermacam-macam alasan. Jadi kalau boleh saya mulai saja dengan berbagi layar supaya bisa dilihat apa yang sudah saya sampaikan nanti. Baik, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Sebelum itu saya periksa dulu apakah suara saya jelas, Bu Kiki? Jelas, Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini bentar ya, saya akan menjadikan ini slideshow dan maaf, layarnya akan gelap sebentar, tapi nanti akan muncul lagi. Dan ini saya sebelumnya mohon maaf karena di latar belakang audionya ini orang ada beberapa pekerja yang membersihkan jalan, jadi inilah salah satu konsekuensi dari bekerja di rumah ya, bekerja dari rumah. Baik, jadi topik pembicaraan saya adalah tentang wawancara dengan politisi. Bagaimana kita mendesain pertanyaan tawan, mendesain itu bagaimana, kemudian implikasinya terhadap praktek wawancara dan juga hubungan sosial yang santun. Jadi seperti tadi saya sebutkan, mengapa wawancara dengan politisi itu menarik? Yang pertama-tama tentu saja karena wawancara itu adalah satu tempat ya, tempat secara metaforis, di mana maaf, kita bisa mendengarkan pendapat-pendapat politik, pemikiran-pemikiran politik. Maaf. Jadi bagaimana pemikiran itu disampaikan kepada publik. Maaf. Yang kedua, dari pemikiran yang disampaikan itu, kita mendapatkan satu pemahaman tentang hubungan antara politisi dengan publik. Secara tidak langsung tentunya ya. Kemudian yang ketiga, untuk konteks lain, di mana kita itu sangat peduli akan perkembangan akan perkembangan pragmatis, perjalanan demokrasi. Jadi kita politisi itu kita akan bisa mendapatkan sedikit pemahaman sampai di mana misalnya kebebasan berbicara, kebebasan menyampaikan pendapat itu dihormati dan bagaimana cara menghormatinya. Itu kita bisa melihatnya di dalam wawancara politik. Jadi apakah politisi itu jujur atau tidak terbuka atau dia putar-putar begitu ya. Jadi kita bisa melihat berbagai gaya dalam jurnalis bertanya dan politisi menjawab. Untuk penelitian ini saya melihat jenis wawancara yang disebut panel, ya, wawancara panel. Artinya adalah wawancara yang melibatkan lebih dari satu narasumber. Jadi di dalam satu panel biasanya seperti kita ketahui panel itu ada dua kelompok. Jadi panel 1 dan panel 2 opini atau pendapatnya itu
dipertemukan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang wawancara dalam bentuk panel maupun wawancara dengan satu narasumber, ini kita berbicara tentang satu genre yang disebut jenis genre yang institusional. Artinya di sini adalah satu tipe pembicaraan, bukan seperti perbincangan dengan teman, ya, obrolan, sangat berbeda. Tetap melainkan satu pembicaraan yang diadakan dengan memperhatikan norma-norma institusional. Baik itu institusi broadcasting, baik itu institusi pendidikan, atau institusi-institusi yang lain. Banyak macamnya institusi. Jadi di sini istilah institusi itu sangat besar, ya, sangat lebar artinya. Jadi untuk Indonesia itu sangat menarik sebetulnya, karena interview panel ini, wawancara yang dalam satu panel itu cukup baru. Artinya baru itu bukan dalam tahun terakhir, tapi 10-15 tahun terakhir. Mata Najwa saja yang begitu populer itu pertama kali disiarkan pada bulan November, 25 November kalau tidak salah, pada tahun 2009. Jadi sangat baru, ya, 11 tahun yang lalu. Semenjak disiarkan menjadi satu jenis wawancara yang cukup populer, dan muncul juga jenis-jenis wawancara yang lain. Jadi di situ kita juga menyebutnya sebagai talk show, ya. Tapi talk show itu juga satu istilah yang dipakai untuk beberapa event sebetulnya, tidak hanya wawancara panel. Kemarin dan tadi pagi sangat menarik, jadi saya menonton beberapa rekaman, bukan wawancara pada zaman Presiden Soeharto. Itu yang kita temukan itu bukan wawancara dengan Presiden Soeharto, melainkan Presiden Soeharto temu wicara dengan para nelayan atau dengan para petani, atau pada kesempatan sidang MPR dan sebagainya. Dan di situ yang paling dominan adalah sang presiden yang berbicara. Kemudian pada akhir event itu akan diundang 2 atau 3 wakil dari masyarakat untuk bertanya, dan itu pertanyaan itu sudah dipersiapkan sebelumnya, dan juga orang-orang yang ditunjuk untuk bertanya itu biasanya sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sangat berbeda dengan apa yang kita dengan bebas sekarang ini dapat mengakses lewat televisi. Jadi panel interviews, jadi wawancara dalam panel ini berbeda sekali dengan zaman Orde Baru. Tetapi walaupun begitu, bentuk-bentuk temu wicara itu sendiri sangat menarik untuk diteliti, karena seperti seremonial, ya. Ini pun sebetulnya seremonial panel ini, tetapi temu wicara Presiden Soeharto itu sangat seremonial dalam arti kata yang lain, karena di situ yang dominan adalah sang presiden yang berbicara. Baik, jadi berikutnya saya fokus pada wawancara politik yang diadakan pada masa kampanye pemilu 2019. Jadi berawal dari bulan September 2018, kemudian sampai kira-kira September 2019. Jadi sebelum pemilu, setelah pemilu, kemudian ada wawancara yang saya ikut sertakan juga setelah pemilu, ya. Jadi sebelum Presiden Jokowi diangkat untuk ke masa jabatan kedua diresmikan. Jadi bagaimana kita menganalisa wawancara politik seperti ini? Menarik, tentu saja isinya menarik, kita sudah tahu, karena banyak sekali politisi yang diundang, kemudian mereka berdebat, jurnalisnya pun macam-macam, ya, tergantung kita melihat program yang mana. Sebenarnya sudah banyak penelitian tentang wawancara politik ini, tentu saja karena ini bagian dari
kajian media, kita akan dapat menduga bahwa penelitian yang dilakukan itu sudah sangat banyak. Yang saya pilih di sini adalah bagaimana bagaimana kita melihat bahasa itu dari skala yang kecil. Jadi dari yang kecil-kecil kita kemudian tarik untuk membuat generalisasi tentang wawancara itu. Jadi saya meminjam pendekatan, ya, jadi meminjam beberapa teknik dari pendekatan conversation analysis atau CA, karena saya anggap ini berguna dan juga cukup baik untuk melihat bagaimana perkataan bukan hanya satu kata tetapi satu giliran berbicara itu dia kemudian menjadi batu bata yang kemudian di atasnya itu dibangun batu bata yang lain, kemudian atasnya lagi dibangun batu bata yang lain. Jadi masing-masing giliran berbicara itu mempunyai relevansinya dengan melihat giliran berbicara yang sebelumnya dan juga giliran berbicara yang berikutnya. Jadi dia seperti rantai, ya. Kalau kita ingin melihat relevansi satu ujaran, itu kita melihatnya bukan hanya ujaran itu sendiri, tetapi kita melihat ujaran sebelumnya dan juga ujaran yang mengikutinya. Karena ujaran yang kita lihat itu hanya relevan dan relevansinya bisa kita lihat dari apa yang dikatakan sebelumnya dan dari respon yang dia terima. Jadi itu adalah satu konsep inti di dalam CA, dalam conversation analysis, yaitu untuk melihat relevansi satu ujaran. Ibu Novi, mohon maaf, itu presentasinya apakah bergerak? Tidak. Saya masih di sini. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Vicky. Iya, jadi di sini saya sampai pada poin ini. Sekali lagi, jadi prinsip yang penting dalam CA adalah bahwa relevansi dari satu ujaran itu kita lihat dari ujaran yang sebelumnya dan juga ujaran yang mengikutinya. Jadi respon terhadap satu ujaran. Kemudian, maaf. Jadi kemudian poin berikutnya, jadi di dalam untuk penutur Indonesia, itu yang menarik adalah bahwa penutur Indonesia sangat sering, ya umum, satu praktek umum memakai kata-kata kekerabatan, kemudian nama, dan juga pronomina untuk menyapa lawan bicara kita atau teman bicara kita. Ini adalah satu sumber daya linguistik untuk penutur, dan juga di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini juga merupakan satu sumber untuk menunjukkan kesantunan di dalam wawancara politik. Baik, jadi sebetulnya apa sih tugas jurnalis itu? Bagaimana dia melihat perannya di dalam satu konteks institusi? Jadi di sini kalau kita berbicara tentang peran, itu adalah peran dari masing-masing partisipan. Bukan orangnya, partisipan itu adalah satu kelompok orang yang berperan, yang mengambil peran tertentu di dalam sebuah interaksi. Jadi di dalam interaksi wawancara politik, kita memiliki peran jurnalis, kemudian ada peran sebagai audiens, kemudian ada peran si politisi ini sebagai yang diwawancara. Kita lihat saja satu cuplikan pendek dari, ini adalah sebuah video dari Mata Najwa. Itu sendiri, Mata Najwa sendiri, sebetulnya ini saya ambil dari satu episode yang live di Monash, Universitas Monash, tanggal 15 Juli 2019, tahun yang lalu. Jadi saya sempat hadir di sana, sangat menarik karena melihat secara langsung bagaimana
program Mata Najwa itu diadakan. Jadi kita lihat sebentar, saya akan, maaf ya. Jadi ini saya tutup dulu. Ini adalah Najwa Shihab, tentu saja semua sudah tahu. Dan video ini bisa diakses secara publik seperti kita lihat di sini dan diunggah oleh Narasi TV, ya, oleh situsnya Najwa Shihab. Di situ kita lihat bahwa Najwa Shihab mengatakan tugas seorang jurnalis politik, wartawan politik, bukan hanya bertanya, tetapi juga menguji pertanyaan, menunjukkan fakta, meng-highlight ironi, mengaduk-aduk emosi katanya, sampai batas-batas terjauh. Jadi itu menurut seorang jurnalis yang cukup handal, ya. Jadi di sini menarik sekali karena pernyataan ini datang langsung dari jurnalis, ya. Jadi kembali ke teori tadi tentang wawancara politik, tentang wawancara berita, sebetulnya format institusional itu berbeda dengan percakapan seperti tadi saya sebutkan, karena format institusional itu sudah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti saya sebutkan tadi, ada peran institusional. Ada jurnalis, ada yang diwawancara, kemudian ada audience. Jadi tugas jurnalis sebetulnya adalah sebagai apa yang dinamakan di dalam bahasa Inggris report elicitor. Jadi dia mencari informasi, ya, meminta informasi. Sedangkan yang diwawancara adalah report producer. Jadi dia memberikan informasi itu. Di dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis itu biasanya mengikuti norma-norma atau aturan-aturan jurnalistik. Jadi di sini ada norma jurnalistik, ada dua yang disebutkan ya di dalam teorinya, yaitu yang pertama yaitu prinsip netralisme, ya, neutralism. Jadi prinsip netralisme itu apa? Jurnalis itu diharapkan untuk mengikuti format tanya jawab. Jadi seperti tadi Najwa Shihab menyebutkan bahwa tugasnya itu bukan hanya bertanya. Jadi ini setengah dari tugas dia, ya. Jadi netral di sini bukan artinya dia tidak memihak, tapi neutralistik itu adalah dia mengikuti format tanya jawab. Kemudian secara normatif itu dia tidak memberikan pendapat pribadi. Misalnya pendapat pribadi itu diberikan secara eksplisit atau dengan apa yang kita namakan receipt of hearing, ya. Jadi memberikan signal bahwa dia mendengar apa yang dikatakan. Misalnya, ya, oh gitu, oh ya, seperti itu. Ini adalah sekali lagi normanya. Tentu saja jurnalis itu, wartawan itu melakukan ini, ya, seperti displaying receipt of hearing ini, ya, banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang norma, ini adalah sebuah generalisasi. Yang lain-lain pada prakteknya itu adalah variasi dari praktek. Kemudian norma yang kedua yaitu apa yang dinamakan dalam bahasa Inggris adversarial. Adversarial itu kalau kita terjemahkan melalui Mbah Google, dia beri saya kata permusuhan. Ini bukan permusuhan, tetapi lebih ke menantang. Ya. Jadi dalam melakukan perannya itu dia menantang. Nah, bagaimana seorang wartawan itu bisa menantang, memberikan satu sikap yang menantang? Di sini misalnya ada 3 hal. Yang pertama, dia membuat agenda pertanyaan yang dia ajukan pada yang diwawancara dan mengharapkan bahwa pertanyaan itu dijawab. Kemudian dia juga menantang kalau pertanyaan itu tidak dengan memuaskan dijawab, dia kejar terus. Ya. Jadi dengan mengejar itu dia menjadi lebih adversarial, lebih menantang. Jadi tidak menerima saja apa yang dikatakan oleh si yang diwawancara. Kemudian prinsip yang kedua dari subprinsip adversarial ini, misalnya dia memakai presuposisi. Jadi
Misalnya kalau saya mewawancara Bu Kiki, belum apa-apa saya sudah bilang, rupanya sudah banyak mahasiswa yang DO ya. Nah, berarti saya mempunyai presuposisi bahwa ada mahasiswa yang di DO, seperti itu. Jadi dengan begitu, saya sedang menantang Bu Kiki masalah mahasiswa DO ini. Itu presuposisi. Yang ketiga, dengan mewawancara, kita seperti menyetir sedikit ya. Menyetir supaya si yang diwawancara ini memberikan jawaban yang kita mau. Kadang-kadang kan politisi itu tidak mau menjawab ya. Dia tidak akan memberikan misalnya jawabannya itu iya atau tidak. Dia muter-muter dulu. Atau tidak menjawab sama sekali. Nah itu dengan lebih menantang kita bisa mendesain pertanyaan kita sehingga dia memberikan jawaban yang kita ingini. Seperti itu. Jadi ini adalah dua prinsip jurnalistik atau yang normatif. Jadi di sini kita tentu saja netral ini adalah supaya wartawan itu bisa mendapatkan informasinya dengan cukup. Sedangkan adversarial itu sebagai bagian dari tugas wartawan adalah tidak menerima begitu saja pernyataan politisi, tetapi terus berusaha untuk mendapatkan kejujuran, mendapatkan fakta. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Najwa Shihab, tetapi tugas saya juga harus menguji pernyataan, menunjukkan fakta. Jadi fakta kadang-kadang bertubrukan. Jadi itu dia yang kita lihat di sini sebagai netral dan juga adversarial, menantang. Jadi kembali tadi ke yang paling normatif di dalam wawancara politik adalah ini adalah format institusi. Jadi institusi format yang diikuti adalah tanya jawab, question and answer format. Jadi di sini saya kutip dari John Heritage dan Stephen Kleiman yang mengatakan bahwa kalau kita bertanya itu adalah sebuah antitesi ya. Jadi antitesis dari setuju atau tidak setuju. Jadi saya bacakan saja. Asking questions is antithetical to overtly disagreeing or to overtly agreeing or disagreeing with interviewees. Therefore, using this format can help journalists to remain accountable and operate in accordance with their role as report elicitor. Jadi itu pentingnya format tanya jawab. Kalau pertanyaan, jadi kita masuk pada fokus kita yaitu tentang pertanyaan. Karena di dalam kesempatan hari ini saya tidak akan mengupas banyak tentang bagaimana atau strategi menjawab, tetapi kita fokus saja pada strategi bertanya. Tipe-tipe bertanya itu, tipe-tipe pertanyaan sebetulnya ada dua ya. Ada yang pertanyaan yang langsung sekali, yang sangat kadang-kadang terkesan keras, tetapi sangat langsung. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung. Jadi apa yang dikatakan itu mungkin bukan itu yang disiratkan ya. Jadi di sini sekali lagi Stephen Kleiman dan John Heritage mengatakan bahwa kalau pertanyaan tidak langsung, what is said, apa yang dikatakan, may not be what is meant. Mungkin saja bukan yang dimaksudkan. Meaning is implied rather than literally stated. Jadi maknanya itu disiratkan, bukan secara eksplisit dinyatakan. Jadi kita bertanya dengan di dalam wawancara panel di Indonesia, bagaimana wartawan itu mengikuti norma-norma jurnalistik. Jadi tadi harus netral, tetapi juga menantang supaya dia memenuhi tugasnya untuk publik. Yang ingin saya tawarkan di sini sebagai jawabannya, wartawan itu mengikuti format tanya jawab,
tetapi dia juga mengikuti beberapa trik atau strategi bertanya yang cukup santun. Misalnya memakai kata kekerabatan dan nama dan juga pronomina untuk menyapa yang diwawancara. Dan yang kedua, memakai bentuk pertanyaan yang memberikan lingkup yang cukup luas terhadap yang ditanya. Jadi saya akan fokus pada dua hal ini. Tentu saja bukan hanya ini ya. Jadi untuk bertanya secara santun itu ada macam-macam. Tetapi di dalam kesempatan ini saya bicarakan saja tentang penggunaan kata kekerabatan dan nama serta pronomina di dalam menyapa yang diwawancara bersama-sama dengan satu kerangka bertanya yang memberikan lingkup yang cukup luas untuk menjawab. Itu yang menurut saya dua dari beberapa strategi untuk memperlihatkan pada yang diwawancara bahwa pertanyaan itu ditanyakan secara santun. Tidak ada hubungannya dengan apakah kesantunan itu jujur dari hati atau tidak. Jadi kita tidak berbicara tentang hati di sini ya. Kita berbicara tentang, karena yang di hati itu kita tidak bisa ukur ya, karena nggak bisa lihat kan. Ini yang kita bicarakan adalah secara institusional, secara desain dari pertanyaannya itu bagaimana, dan dilihat dari jawaban yang ditanya. Apa sih sebetulnya kesantunan itu? Kalau menurut sosiolog Erving Goffman, di sini dia mengatakan bahwa deference atau kesantunan ya, by deference I shall refer to that component of activity which functions as a symbolic means by which appreciation is regularly conveyed to a recipient of this recipient, or of something of which this recipient is taken as a symbol, extension, or agent. Jadi apresiasi seseorang yang ditunjukkan kepada seseorang, kemudian apresiasi itu dari orang itu. Dan Goffman itu menarik sekali, karena dia mengatakan kalau kita mengapresiasi seseorang, kita menunjukkan hal itu dengan cara seperti ini. Ya. Jadi cara kita menunjukkan apresiasi itu juga memperlihatkan, merefleksikan diri kita sendiri. Itu menurut Goffman. Jadi kalau kita mengapresiasi seseorang itu dengan cara yang mengelaborasi panjang lebar dan sebagainya, itu juga menunjukkan sebetulnya cara kita sebagai individu itu seperti apa. Jadi kembali ke kita sendiri. Intinya seperti itu. Baik, jadi sebetulnya masalah deference atau kesantunan ini sudah banyak dibicarakan di dalam bidang linguistik. Contohnya misalnya tentu saja teman-teman sudah tahu bahwa ada yang dinamakan avoidance, ya, avoidance of reference. Jadi literatur tentang tabu, misalnya kalau di bahasa-bahasa orang Melayu ya, jadi bukan bahasa Melayu, tetapi di dalam bahasa-bahasa seperti Semelai di Malaysia, itu menurut Nicole Crofts dan Nicholas Burenholt, itu ada tabu kita tidak boleh menyebut nama dari mertua, misalnya seperti itu. Atau ada kata-kata khusus yang dipakai untuk berbicara di hadapan mertua atau menantu seperti itu ya. Itu salah satunya. Kemudian tentu saja penelitian yang begitu banyak di dalam linguistik, di dalam antropologi tentang budaya dan bahasa Jawa itu juga menunjukkan sebuah konsep kesantunan ya, berbagai cara menunjukkan kesantunan, misalnya dengan menggunakan kata-kata dari bahasa krama. Kemudian untuk konteks hari ini, di dalam wawancara politik seperti tadi saya katakan,
kata kekerabatan atau pronomina itu dipakai sebagai bagian dari desain pertanyaan. Dan itu sering juga disertai raut muka, kemudian gestur dan sebagainya yang menunjukkan apakah itu santun atau menantang. Menantangnya itu keras atau bagaimana. Baik, saya lanjut. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang reference, jadi addressee reference, jadi referensi untuk teman bicara kita. Sebetulnya kalau kita bicara tentang reference, itu harus dibedakan antara vokatif dan reference. Dan kalau vokatif, maaf, sebelumnya, jadi banyak sekali studi yang sudah membahas tentang apa yang di dalam bahasa Inggris dinamakan address. Ya, address. Address itu sebetulnya menyapa, bukan mengacu, ya, bukan mengacu. Jadi kalau kita menyapa itu kita memakai apa yang kita namakan vokatif. Vokatif itu kita menyapa lawan bicara, kemudian menunjuk orang itu sebagai orang yang kita harapkan untuk menjawab. Jadi di sini berbeda dengan apa yang kita namakan reference. Reference itu adalah untuk mengidentifikasi sebuah argumen gramatika. Misalnya apakah itu subjek, apakah itu objek, dan sebagainya. Jadi saya berikan contoh di sini, teh, ya, teh dari bahasa Sunda tentu saja, bahasa Jawanya Mbak. Teteh sudah makan, ya, teteh sudah makan. Jadi ini adalah vokatif, dia berada secara struktural, dia berada di luar klausa. Jadi teh itu vokatif, kemudian teteh di sini adalah reference. Karena teteh kita bisa lihat itu adalah subjek dari klausa teteh sudah makan. Jadi di sini kita akan melihat reference. Untuk kesempatan kali ini kita kesampingkan dulu vokatif, tetapi vokatif ini cukup penting di dalam percakapan bahasa Indonesia, ya, maupun bahasa-bahasa di Indonesia yang lainnya. Dan ini sudah ditulis oleh banyak orang. Nanti saya sebutkan juga bahwa ada satu di dalam buku yang akan terbit ada satu bab tentang vokatif yang ditulis oleh kolega saya, Pak Michael Ewing. Jadi saya akan memusatkan perhatian pada reference. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu dan juga bahasa-bahasa lainnya, misalnya Jawa dan juga Sunda dan tentu saja bahasa-bahasa lain di Asia Tenggara, itu yang menarik adalah jadi kata kekerabatan dan juga diikuti nama biasanya itu bisa dipakai sebagai referensi si pembicara atau teman bicara atau pihak ketiga. Jadi ini di sini saya beri contoh ya. Misalnya kata kekerabatan Bapak. Bapak itu bisa berarti Bapak, saya, atau Bapak itu orang kedua, kita menyapa Bapak kita, atau Bapak orang ketiga. Jadi di sini contohnya Bapak sudah tanya barusan. Saya terjemahkan di sini sebagai orang pertama. Tergantung juga bagaimana konteksnya. Kemudian untuk contoh reference untuk teman bicara, ini saya ambil dari Mata Najwa. Jadi Adian Napitupulu berbicara pada Arief Puyono. Dia mengatakan rakyat tidak tertarik milih Mas Arief, ya, jadi dia bergurau karena Arief Puyono ikut pilkada, dia tidak menang. Jadi di sini Adian mengatakan Arief mengatakan, oh nggak mau saya ikut lagi karena saya tidak tertarik, ya, saya tidak tertarik Mas. Kemudian Adian Napitupulu bergurau, dia mengatakan bukan Mas Arief yang tidak tertarik, tapi rakyat tidak tertarik memilih Mas Arief. Jadi di sini kata kekerabatan Mas diikuti oleh nama itu dipakai sebagai referensi teman bicara, addressee reference. Yang ketiga, nama lagi dipakai untuk pihak ketiga. Jadi ini pembicara yang sama, Adian Napitupulu,
tetapi dia tidak berbicara pada Arief Puyono, melainkan pada Najwa Shihab. Jadi ini panelnya ada 3 orang ya, jadi Najwa Shihab, Adian Napitupulu, kemudian Arief Puyono. Jadi 2 yang diwawancara. Nama Arief di sini dipakai sebagai referensi untuk pihak ketiga. Walaupun Arief Puyono hadir, ya ada di depannya, tetapi Adian berbicara pada Najwa Shihab. Jadi ini Arief di sini adalah pihak ketiga. Dan yang menarik untuk bahasa Indonesia, biasanya kalau kata kekerabatan itu dipakai, dia dipakai untuk orang kedua. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang kepada dan orang yang sama. Jadi di sini Adian berbicara tentang Arief Puyono dan berbicara kepada Arief Puyono. Jadi waktu dia berbicara kepada Arief, dia memakai kata kekerabatan mas. Sedangkan ketika dia mengacu pada Arief sebagai pihak ketiga, masnya itu dihilangkan. Itu satu praktek sosial yang sangat biasa ya untuk penutur bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya kalau berbicara dengan Bu Kiki, saya akan menyapanya dan akan mengatakan Mbak Kiki. Ya. Tapi kalau saya menyebutnya, misalnya saya berbicara dengan suami saya akan menyebutnya Kiki tanpa Mbak, misalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana desain pertanyaan yang digunakan oleh wartawan-wartawan, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, di Inggris, maupun di Australia. Menurut Stephen Kleiman dan John Heritage, ada yang dinamakan question design yang santun. Jadi biasanya desain pertanyaan yang santun itu dia tidak langsung. Jadi salah satunya pertanyaan yang tidak langsung, yaitu apa yang mereka sebut other referencing. Jadi other referencing itu biasanya mengacu pada kesediaan atau kemampuan si yang diwawancara ini untuk menjawab. Ya. Jadi it makes reference to the interviewee's ability or willingness to answer. Jadi di dalam bahasa Inggris misalnya, yang bertanya tentang kemampuan atau ability, itu di kerangkanya itu dengan can you atau could you, bisa kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Atau kalau mereka kerangka itu tentang willingness atau kesediaan si yang diwawancara untuk menjawab, frame-nya itu will you atau would you. Jadi di sini meskipun kedua-duanya ini dianggap santun, kerangka bertanya yang santun, menurut Stephen Kleiman dan John Heritage, willingness frames, yaitu will you atau would you, itu lebih santun daripada can you atau could you. Jadi saya berikan contoh di sini dari Kleiman and Heritage. Si wartawan bertanya pada Dwight Eisenhower, "Sir, could you tell us how soon you expect to name a successor to Mr. Warren, the Comptroller General?" Kemudian si Eisenhower mengatakan, "No, I can't tell you." Meskipun di sini could you ini lebih santun daripada can you, ya can you. Dalam bahasa Inggris can you itu lebih lebih nggak enak lah, ya lebih langsung gitu. Tapi si presidennya ini diputus langsung dengan pendek. "No, I can't tell you." Ya, jadi sangat istilah bahasa Inggrisnya abrupt. Di dalam wawancara bahasa Indonesia, bisa itu ada dipakai juga, ya, jadi ability frame bisa, tetapi jarang dipakai sebetulnya. Jadi paling tidak wawancara yang saya teliti, ya, tidak semua wawancara itu sama. Jadi tipe-tipe wawancara itu banyak sekali.
apalagi willingness frame. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kok aneh sekali kalau si wawancara itu, jurnalis itu mengatakan mau menjawab pertanyaan ini atau ingin menjawab. Itu sepertinya tidak begitu umum. Yang lebih umum adalah yang dikerangkakan dengan gimana atau bagaimana. Dan ini yang akan saya fokuskan sekarang, ya. Jadi maaf, sebelum itu kita lihat dulu sebetulnya ability frame tadi dengan bisa itu dipakai juga, tetapi sedikit sekali. Dan ini satu yang saya temukan dari data saya. Najwa Shihab itu bertanya pada Firliana Purwanti. Dia mengatakan setelah seorang pembicara selesai berbicara, si Najwa mengatakan, bagaimana Firly? Bisa langsung disambung. Jadi di sini ini pun satu pertanyaan yang dibungkus sebagai satu request, ya, request untuk berbicara. Jadi tidak dalam bentuk interrogatif. Tetapi ini jarang, dengan bisa itu jarang. Baik, kita lihat gimana atau bagaimana itu sebagai kerangka bertanya dipakai di dalam wawancara Indonesia. Terlebih dahulu ada kesamaan sedikit antara gimana dan bagaimana untuk bertanya dengan di dalam bahasa Inggris apa yang disebut oleh Roth dan Alser sebagai what about that? What about that? Kerangka what about that? Jadi what about that? What about itu bisa dipakai untuk bermacam-macam pertanyaan. Salah satunya adalah untuk mempertemukan dua opini, ya, dua posisi. Jadi what about that? Itu konteksnya seperti ini kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi si wartawan bertanya pada narasumber satu, ya, kemudian narasumber pertama itu memberi respons, memberi respons, kemudian wartawan bertanya lagi, what about that? Kepada narasumber kedua. Nah, what about that? That di sini mengacu pada apa yang dikatakan oleh narasumber pertama. Jadi, narasumber kedua diharapkan untuk merespon apa yang dikatakan narasumber pertama di sini. Jadi that ini kita anggap sebagai nominal, ya, nominal. Jadi nominal ini mengacu pada respon dari narasumber pertama. Narasumber kedua diharapkan menjawab posisi atau opini atau pemikiran yang diartikulasikan pada poin ini. Bagaimana dengan gimana? Ini contoh dulu, ya. Sebelumnya, jadi ini dari Roth and Alser. Contohnya wartawan, maaf. Jadi ini narasumber pertama mengatakan, so now we're talking about a debate that is about to increase the investigative powers of the FBI in dealing with these cases. But you had met Republican members of Congress before this incident took place, saying, get off the backs of these militias, let's restrict the ability of the federal government to investigate these militias. Jadi di sini sebetulnya yang dinyatakan adalah tentang milisia, jadi bahwa kuasa dari pemerintah federal itu mungkin bisa ditambah. Jadi wartawan bertanya, what about that, Mr. Brooks? Ya, jadi menurut Mr. Brooks ini bagaimana ini, ya, ide ini kemampuan dari pemerintah federal untuk menginvestigasi milisia, kekuasaannya bisa ditambah atau tidak? Kemudian narasumber kedua mengatakan, well, I think we do need to give them more power. Jadi dia merespon apa yang ditanyakan. Jadi ini sinkron, ya. Jawabannya memang sinkron dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan yaitu diacu dengan that. That itu tentang penambahan kekuasaan sehingga pemerintah federal bisa menginvestigasi
militia. Sangat berbeda dengan gimana. Jadi gimana itu kalau tidak dipakai dengan nominal, tetapi biasanya didahului atau diikuti dengan kata kekerabatan dan nama. Misalnya seperti ini, saya ketik ya. Gimana Bu Kiki? Ya, jadi ini kata kekerabatan kemudian nama. Ini gimana? Atau Bu Kiki gimana? Ya, jadi ini di depan. Jadi ini tidak ada nominal yang mengikuti gimana. Kerangka pertanyaan dengan memakai gimana, dengan konstruksi seperti ini, sebetulnya hanya meminta narasumber untuk merespon, tetapi tidak menyatakan atau tidak memberikan secara spesifik, meminta secara spesifik bahwa narasumber itu harus merespon poin yang dikatakan sebelumnya. Jadi di sini lingkupnya tuh luas sekali. Gimana? Ya pokoknya jawab aja gitu. Jadi meminta menjawab tanpa memberikan spesifikasi tentang apa yang harus dijawab. Jadi saya berargumen bahwa ini salah satu strategi untuk bertanya secara santun di dalam wawancara politik Indonesia. Jadi kalau kita memakai kerangka gimana ini, nanti jawabannya bisa bervariasi. Kita lihat saja ya. Jadi saya akan sekarang beralih pada data. Semua bisa melihat, ini tulisannya sedikit kecil, mohon maaf. Bisa melihat? Belum Ibu Novi. Ya. Belum. Kita belum lihat. Belum? Belum. Ini layarnya sudah saya bagi. Apakah bisa dilihat? Belum. Oh, maaf. Mungkin ditutup dulu. Ya, saya tutup dulu, kemudian saya bagi layar lagi. Baik, bisa dilihat Bu Kiki? Ya. Oke. Baik, jadi di sini kita lihat dulu beberapa contoh. Contoh yang pertama saya ambil dari wawancara di CNN, layar pemilu terpercaya, pada tanggal 6 November 2018. Di sini Puspa yang sedang menggantikan Budi Adiputro mewawancara Rian Ernest dan Valdo Maldini. Jadi contoh yang pertama yaitu tentang bagaimana Puspa beralih dari Rian Ernest ke Valdo. Jadi kita lihat dulu ya. Sebelum kita lihat videonya. Jadi Rian itu mengatakan tentang harga beras di Indonesia. Itu kan Valdo Maldini mengatakan bahwa pemerintah Jokowi ini gagal di dalam mengurangi atau menyetop impor. Ya, jadi ini adalah masalah impor. Prabowo pada waktu itu berkampanye mengatakan kita ini harus swasembada pangan, tidak perlu impor lagi. Jadi Rian mengatakan memang kita itu harga produksi masih tinggi, tetapi karena faktor cuaca dan sebagainya itu ada di pembicaraan sebelumnya. Jadi di sini dia mengatakan jadi memang harga di Vietnam lebih kompetitif. PR-nya PR-nya Pak Jokowi, makanya apa? Dibuat logistik lebih baik. Dana desa, membangun embung-embung di desa, supaya itu PR-nya tiap tahun. Kemudian Puspa yang mewawancara mengatakan, oke, Rian masih terus nih, sudah dia masih terus. Atau jalannya diperbaiki, Puspa. Oke. Supaya apa? Kita lebih kompetitif. Sekali lagi Puspa mengatakan, nah, dia mau ganti sebetulnya dari Rian Ernest ke Valdo Maldini. Karena itu dia bilang, oke. Kemudian sudah oke 2 kali. Yang ketiga dia bilang, nah, Rian masih nih. Dan mengatakan, dalam sisi produktivitas ya. Setelah itu Puspa baru dapat giliran, dia mengatakan, Mas Valdo gimana? Mas Valdo gimana?
Jadi di sini gimana dipakai untuk beralih ke narasumber berikutnya tanpa menyebutkan apa yang harus direspon. Implikasinya adalah merespon apa yang baru saja dikatakan. Tetapi karena kerangka gimana itu sendiri, secara semantis tidak menyebutkan poin apa yang harus direspon, maka Valdo di sini kita lihat jawabannya ini menarik sekali. Valdo mengatakan, ya kalau saya, ya, jadi menurut saya, jadi dia tahu, dia mengatakan, ini kan dia disapa ini dengan Mas Valdo gimana? Dia disapa, jadi dia acknowledgement of ini, receipt of hearing, ya, dia mendengar, ya, iya dia bilang. Berarti dia tahu ini giliran dia berbicara sekarang. Kemudian mengatakan, kalau saya, ya ini saya, cuaca jadi permasalahan, ya itu seharusnya dihitung lah gitu. Masa nggak bisa ngitung faktor-faktor kayak gitu? Jadi di sini dia masih tetap setia pada topik itu secara luas. Jadi ini membicarakan curah hujan yang tidak rata di Indonesia karena itu ongkos produksi naik. Jadi di sini kita lihat bahwa meskipun gimana itu tidak memberikan spesifikasi tentang apa yang harus dijawab, Valdo sebetulnya menjawab dengan masih setia pada topik itu, ya, jadi pada agenda pertanyaan itu. Walaupun tidak secara langsung dia mengatakan, oh itu harga di Indonesia itu harus diturunkan atau bagaimana. Jadi saya akan memutarkan videonya pendek saja, cepat saja karena waktunya hampir tinggal berapa 10 menit ya. Mungkin di close dulu, Bu Novi. Bagaimana? Close dulu, lalu bisa ditampilkan videonya. Saya kembali pada PowerPoint tadi ya. Maaf. Jadi saya kembali pada data tadi. Kalau tadi Valdo itu masih setia pada agenda topik itu, contoh yang lain karena gimana itu sangat luas skopnya, jadi lingkupnya itu luas, dia tidak selalu diberikan jawaban yang setia pada agenda pertanyaan itu. Jadi si politisi ini yang diwawancara ini, dia bisa saja memberikan jawaban yang bersangkutan dengan topik yang sudah dibahas, tapi sudah lanjut. Jadi awal-awal topik itu dibahas. Jadi dia kembali lagi ke sana. Kita lihat di sini. Ini menarik sekali karena Puspa bertanya lagi tentang impor. Dia mengatakan, oh kalau memang impor itu diperlukan, berarti nggak dosa ya. Jadi bukan dosa gitu impor itu. Dan di sini kita lihat Puspa, berarti nggak dosa ya, nggak dosa impor dengan jumlah banyak itu. Kemudian Rian Ernest menjawab, kalau impor itu dosa, berarti berdagang juga dosa dong. Jadi Puspa mengatakan, oke, I get it, ya saya sudah dengar nih. Jadi dia beralih pada Valdo Maldini. Sekali lagi menggunakan kerangka pertanyaan yang sama dengan gimana. Mas Valdo gimana? Implikasinya tolong jawab apakah itu dosa atau tidak. Tetapi di sini coba lihat apa yang dikatakan oleh Valdo Maldini. Dia menjawab, well, kalau ngomongin infrastruktur, data yang dari BPS lagi nih, 2017 itu datanya 4,7, 2016 itu 4,1%, turun kok, ya. Jadi dia tidak menjawab pertanyaan tentang impor itu dosa atau tidak, tetapi dia kembali pada topik yang sudah dibahas pada awal-awal, yaitu bahwa data dari BPS itu menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi itu sedang mengalami kesulitan di dalam menaikkan produksi beras. Jadi di sini dia bukannya menjawab, tapi kembali ke poin sebelumnya. Karena desain dari pertanyaan itu sendiri tidak menyuruh dia untuk merespon hal yang konkret, ya, hal yang spesifik. Jadi menarik sekali bahwa di sini yang dijawab itu hal yang lain.
Nah, ini kalau kita lihat, mengapa kita melihat jawaban? Karena dari jawaban itu kita bisa mengerti bagaimana pertanyaan ini memiliki relevansinya. Jadi kalau kita hanya melihat pertanyaannya, Mas Faldo gimana? Ya, itu cuma bertanya saja. Ya. Jadi itu artinya cuma ini adalah satu bentuk interrogatif saja. Tetapi arti interaksional di sini bisa kita lihat dari respon yang diberikan terhadap pertanyaan tersebut dan juga apa yang sebelumnya dikatakan. Jadi di sini kita tahu bahwa dengan oke, itu bukan hanya berarti sesuatu itu oke, tidak ada masalah, bukan. Tetapi oke di sini artinya adalah Puspa akan beralih narasumber. Kemudian diikuti oleh gimana. Jadi sekali lagi, relevansi sebuah ujaran kita lihat dari apa yang diujarkan sebelumnya dan apa yang mengikutinya. Jadi ujaran yang mengikutinya. Itu relevansinya. Jadi sekali lagi, gimana di sini tidak meminta narasumber atau orang yang kita wawancara untuk secara khusus menjawab poin yang baru saja dikemukakan. Jadi masih dengan Faldo dan Rian, jadi saya memakai satu wawancara saja supaya kita bisa fokus di sini bagaimana pertanyaan dengan kerangka gimana ini dipakai beberapa kali. Jadi kita lihat bahwa ini bukan hanya satu kali dipakai dan tidak begitu penting. Gimana ini menjadi penting karena dia berkali-kali dipakai dan menjadi sangat umum. Jadi masih tentang impor tadi disebutkan oleh Faldo Maldini bahwa bukan Faldo, maaf. Jadi ada politisi dari Gerindra yang mengatakan bahwa politisi dari koalisi Prabowo Sandi mengatakan bahwa banyak orang main cuan, main untung dari impor, sektor impor. Saya tunjukkan saja, tapi sebelumnya kita baca dulu supaya konteksnya bisa dimengerti. Jadi Puspa mengatakan setelah ada pernyataan dari Pak Yandri Susanto. Jadi Pak Yandri Susanto mengatakan yang diinginkan oleh Prabowo adalah supaya kita itu swasembada pangan kok, ya. Jadi dan itu banyak orang yang main diimpor. Setelah itu Puspa langsung mengatakan, oke, ya, artinya oke, videonya udah selesai. Tadi saya garis bawahi main diimpor. Mas Faldo menangkap main diimpor. Kemudian Faldo mengatakan, ya mungkin ada calo-calo yang mungkin bahagia dengan impor-impor ini. Kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi ya ini adalah sebuah pesan lah. Udahlah kita akhiri. Ya. Kemudian Puspa mengatakan, berkeliaran di pemerintah dibiarkan apa gimana? Jadi dia bertanya dengan gimananya itu agak berbeda. Gimana itu di belakang dan juga didahului dengan sesuatu yang meminta penjelasan, meminta klarifikasi, sebetulnya bukan klarifikasi, meminta supaya Faldo Maldini itu mengatakan iya atau tidak. Ya. Jadi kalau tadi si Faldo itu mengatakan, ya mungkin ada calo-calo yang mungkin bahagia dengan impor-impor ini. Kemudian dia ini artinya istilah bahasa Inggrisnya itu disclaimer ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya. Jadi dia tidak mau dituduh bahwa dia menuduh orang ini gitu ya. Jadi kita kan nggak pernah tahu ya. Ini adalah sebuah pesan. Di sini Puspa ingin si Faldo itu lebih eksplisit. Jadi dia mengatakan berkeliaran di pemerintah dibiarkan atau gimana? Ya, gimana? Jadi gimana di sini lebih meminta Faldo untuk meminta narasumber untuk memberikan apa yang dinamakan preferred response. Ya. Preferred response yaitu respon yang kita kehendaki, yaitu respon ya betul, ya, itu preferred response. Tetapi kalau dispreferred response, jadi respon yang sebetulnya bukan yang kita maui, itu kalau orang mengatakan tidak, ya, tidak. Jadi kalau memang itu betul, seharusnya Faldo mengatakan iya betul, ya, berkeliaran di pemerintah. Tapi coba lihat jawabannya. Faldo Maldini mengatakan
Well, kalau kita melihat sekarang kondisinya balik lagi, kita itu kan nggak fokus ke produksi tadi, sehingga kita kan ya akhirnya lebih suka main cuan, trading dan macam-macam lah. Jadi dia tidak menjawab secara langsung bahwa orang-orang ini berkeliaran di pemerintah. Ya, jadi walaupun di sini gimana, kerangka gimana dipakai dengan lebih spesifik, yaitu di dalam apa yang kita namakan polar question, ya, pertanyaan polar, ya atau tidak. Itu pun masih belum bisa membuat si narasumber ini untuk memberikan jawaban yang dikehendaki. Jadi gimana ini sungguh luas. Jadi dia satu desain pertanyaan yang sopan sehingga politisi itu bisa macam-macam menjawabnya. Bisa menjawab dengan memberikan jawaban yang setia pada agenda pertanyaan, atau bahasa Jawanya ngeles, ya, tidak menjawab. Nah, di sini kalau Valdo Maldini memberikan jawaban yang sebetulnya masih di dalam agenda pertanyaan itu sendiri, tetapi tidak secara eksplisit memberikan jawaban ya atau tidak. Yang terakhir, jadi masih dengan Puspa dan Rian tentang main cuan, ya, jadi tentang mafia impor. Puspa mengatakan main cuan tadi, ya, main cuan tadi. Sempat dikatakan ada orang-orang yang main di sektor impor. Jadi bahasa Indonesia ini menarik sekali dengan konstruksi pasif. Sempat dikatakan. Siapa yang mengatakan? Tentu saja si Bapak Yandri Susanto, ya. Yandri Susanto tadi yang mengatakan. Jadi tidak disebut namanya, tetapi dipakai konstruksi pasif. Ya, Puspa mengatakan, main cuan tadi, sempat dikatakan ada orang-orang yang main di sektor impor. Gimana Mas Rian? Ya. Jadi ini didahului dengan topiknya, dengan harapan si Rian itu memberikan jawaban tentang orang-orang yang main di sektor impor. Coba kita lihat jawabannya. Sebelum itu, jadi dia sebetulnya secara eksplisit mengatakan, saya tidak menjawab dulu ya, karena saya ingin mengatakan hal yang lain. Jadi dia mengatakan sebelum itu saya harus tantang dulu datanya. Jadi economic growth sekali lagi kita naik terus. Sekarang lebih tinggi dibanding zamannya Pak SBY, pendukung Pak Prabowo Sandi. Kedua, angka produk, ya, Puspa menyela. Ini beda ya katanya. Beda dari apa kita nggak tahu. Kemudian Rian mengatakan angka produk domestik bruto per kepala kita naik terus. Valdo ketawa. Rian mengatakan, sekarang kita sekitar 50-an juta per kepala. Lumayan bagus. Naik terus. Kemudian dia mengatakan, pertanyaan berikutnya misalnya soal gini. Setuju dengan komentar Bung tadi. Jadi dia baru sekarang dia mengatakan setuju dengan komentar Valdo Maldini dan Pak Yandri Susanto. Jadi di sini pertanyaan tentang yang diajukan dengan memakai kerangka gimana, dia mendapatkan jawaban tetapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Jadi ini Rian sebelumnya dia kembali pada poin yang sudah lanjut, sudah lewat lah. Kemudian baru dia mengatakan pertanyaan berikutnya sebetulnya bukan pertanyaan, yaitu pernyataan. Dan dia mengatakan dia setuju. Ini preferred response, preferred response. Setuju dengan komentar Bung tadi. Kan politik bersih nih. Dan dia, oh ya, Valdo mengatakan kan politik bersih nih. Dia mengatakan iya dong. Politik bersih jangan ngedip dong. Dan mereka ketawa ya. Jadi ini cukup ramah antara kedua narasumber ini. Dan Rian mengatakan jadi mafia apapun, mau di bidang impor kayak mau di bidang hukum kayak harus kita lawan. Jadi kita lihat di sini bahwa kerangka bertanya dengan gimana itu direspon dengan jawaban yang macam-macam karena dia secara semantis itu sangat luas. Jadi tidak meminta si narasumber untuk menjawab secara khusus poin yang baru saja dikatakan. Politisi
seperti yang kita lihat, dia menjawab, kadang-kadang dia tidak menjawab, kadang-kadang dia putar dulu tentang topik yang lain baru menjawab. Jadi itu salah satu contoh dari bagaimana jurnalis itu memberikan skop atau lingkup yang cukup luas bagi narasumber untuk menjawab. Dan menurut saya ini adalah satu kerangka bertanya yang cukup santun, sehingga kita tidak istilah bahasa Jawanya itu ndedes, masih ndedes tapi terserah ya, jawabnya itu cukup luas. Baik, jadi saya tidak akan memutarkan ini, nanti kalau ada waktu kita kembali ke video ini, tetapi saya ingin menutup saja dengan satu komentar pendek. Jadi kalau studi tentang wawancara politik di dalam bahasa Inggris, ya, jadi wawancara Amerika, Inggris, dan Australia, menunjukkan bahwa kata sapa itu dipakai secara asimetris. Jadi jurnalis itu memakai gelar Pak Perdana Menteri atau Bu Perdana Menteri dan sebagainya, tetapi jurnalis itu sendiri disapa dengan nama. Jadi sangat asimetris. Tetapi kalau di dalam wawancara Indonesia itu lebih simetris, ya, karena kata sapa dan nama itu dipakai oleh politisi terhadap jurnalis, jurnalis terhadap politisi, politisi terhadap politisi lain. Jadi lebih simetris. Di dalam kesempatan ini, poin yang berikutnya saya memperlihatkan beberapa contoh tentang pertanyaan yang dibungkus dengan kerangka gimana. Sebagai contoh bahwa inilah salah satu sumber daya linguistik bahasa Indonesia yang memungkinkan wartawan itu untuk menunjukkan cara bertanya yang cukup santun. Jadi ini di dalam konteks institusional. Dan poin yang terakhir yaitu saya tadi berbicara tentang kesantunan wartawan, ya. Jadi wartawan yang menunjukkan kesantunan pada narasumber. Tetapi sebetulnya apa yang kita namakan deferential acts, jadi tingkah laku santun itu tidak terbatas pada kesantunan yang ditunjukkan oleh wartawan terhadap narasumber, tetapi juga narasumber terhadap narasumber maupun narasumber terhadap wartawan. Nah ini saya tidak membahasnya, tetapi sudah saya tulis di dalam sebuah bab buku, bisa dibaca untuk teman-teman yang tertarik. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk sudah diundang untuk memberikan sharing, ya, beberapa temuan dari penelitian saya yang sedang berjalan ini. Ini beberapa acuan di sini. Kembali ke Bu Kiki. Ya. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih banyak Ibu Novi. Ini adalah diskusi paparan yang sangat menarik, dan di sini Ibu Novi memperlihatkan kekhasan jurnalis Indonesia, khususnya yang di dalam tayangan televisi, ya, Bu Novi, ya. Dan ini sangat khas, dan saya bisa melihat di sini bahwa dengan satu kata saja, gimana itu ternyata kita bisa memancing berbagai pendapat, dan kata gimana ini punya banyak fungsi. Saya rasa banyak pertanyaan yang akan diajukan, tetapi sebelum kita sampai pada sesi tanya jawab dan diskusi, kita akan berfoto terlebih dahulu dengan Ibu Novi dan para partisipan di sini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mohon menyalakan video masing-masing. Ibu Rizka akan mengambil foto kita. Silakan Ibu Rizka. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini kita ada 4 layar, jadi saya mohon kesabarannya untuk menunggu. Silakan siapkan senyum terbaiknya. Saya aba-aba 1, 2, 3. Terima kasih. Slide kedua 1, 2, 3. Terima kasih.
Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Kiki. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Nah, kita sampai pada sesi tanya jawab. Ini Pak Rahyono sudah mengangkat tangannya. Saya persilahkan dulu kepada Pak Rahyono. Nanti ada pertanyaan juga ini di chat box ya. Baik, silahkan Pak Rahyono. Untuk yang belum nanti akan bertanya, bisa tulis dulu pertanyaannya di kolom chat box. Silakan Pak Rahyono. Baik, terima kasih Bu Kiki. Ibu Novi, saya tertarik sekali dengan presentasi ini karena kebetulan saya juga pernah meneliti tentang bahasa wartawan ya. Ini yang menurut saya menarik perkembangan sampai sekarang. Nah, penelitian saya ini adalah penelitian profil bahasa pada pasca Orde Baru. Jadi reformasi, saya meneliti dari koran-koran, beberapa koran yang saya ambil. Kemudian tanpa berpikir awalnya tidak bicara tentang kesantunan, ternyata temuannya adalah antara lain tentang kesantunan. Nah, karena judul saya tentang kearifan berbahasa. Nah, dari data yang saya gunakan dari 2000 sampai 2002, menurut saya, itu saya menemukan bahwa sapaan penghormatan sudah tidak dipakai sejak reformasi. Dengan alasan itu adalah kebebasan pers gitu ya. Jadi yang penghalusan itu rezim Orde Lama gitu ya, Orde Baru gitu ya. Nah, ternyata itu sampai sekarang. Nah, kesimpulan saya dari sejak reformasi itu maka terjadi apa yang disebut dengan degradasi kesantunan. Dan ini warisan dari reformasi sampai sekarang. Jadi kata sapaan hormat itu tidak dipakai lagi. Orang dengan bebas saja menggunakan, langsung menyebut nama tanpa perlu kata mas, pak, bapak, ibu, dan seterusnya. Nah, jadi saya punya kesimpulan ada degradasi kesantunan. Nah, ini bagaimana menurut Ibu Novi? Saya hanya ingin mendapat tanggapan dari apa yang hasil penelitian saya. Terima kasih, Bu Novi. Ya, terima kasih sekali Pak Rahyono, dan saya ingin dengar lebih banyak ini tentang penelitiannya. Menurut saya, ya apa yang kita namakan kesantunan itu tidak terbatas pada pemakaian kata sapa atau kata acuan, kata kekerabatan. Jadi seperti yang saya argumentasikan tadi, bahwa dengan memakai kerangka bertanya dengan gimana, tanpa meminta secara khusus bagi narasumber untuk mengomentari satu poin. Itu, maaf, menurut saya, salah satu strategi untuk santun pada narasumber. Jadi, kalau di dalam datanya Pak Rahyono itu mungkin karena dia mengacu pada politisi atau presiden atau siapapun sebagai pihak ketiga biasanya ya Pak ya. Iya, iya. Jadi itu pernah saya tulis, bukunya ada di kantor, tidak ada di sini. Pernah saya tulis sebagai satu bab buku, memang ada pergeseran di dalam mengacu ke presiden sebagai pihak ketiga. Kalau dulu itu selalu diacu dengan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia, maka sesudah reformasi itu misalnya kata SBY, seperti itu, hanya nama saja. Tetapi saya kira ini salah satunya argumentasi yang saya tawarkan di situ adalah sebagai jadi politisi atau di sini dalam konteks penelitian saya waktu itu presiden itu dia ditampilkan sebagai seorang individu, bukan di dalam jabatannya sebagai presiden. Jadi sebagai individu,
kalau sebagai individu dia bisa diminta pertanggungjawaban. Karena itu dia disebut sebagai SBY, bukan Presiden SBY. Karena kalau presiden itu nanti dia mengacu pada perannya sebagai presiden. Jadi ada memang terjadi pergeseran. Ya, jawaban saya itu Pak. Jadi untuk kesantunan bagi saya itu bisa dilihat dalam berbagai strategi berkomunikasi. Jadi bukan hanya dalam pemakaian kata kekerabatan. Itu mungkin dari saya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa lanjut berbagi lagi ya, ngobrol-ngobrol tentang penelitiannya. Terima kasih sekali Pak Rahyono. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Mbak Kiki. Baik, terima kasih Pak Rahyono. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Munawarah. Saya bacakan saja ya. Salam hangat Mbak Novi, sukses selalu ya. Mbak Novi, ada titipan pertanyaan dari tetangga sebelah. Turut menyimak, ini kenapa tidak terus terang tetangga sebelahnya. Apakah penelitian Mbak Novi juga berupaya menakar pemakaian kata sapaan dengan keberpihakan? Ini pertanyaannya bersambungan dengan Pak Rahyono ya. Misalnya dalam pemakaian Anda, untuk pihak yang tidak akrab dengan pewawancara atau pihak yang berseberangan, sering kata Anda yang dipilih untuk digunakan bukan sapaan yang akrab seperti Mas, Bung, atau yang lainnya. Apakah hal seperti ini juga dikaji? Terima kasih, salam dari tetangga sebelah. Terima kasih. Terima kasih sekali tetangga sebelah Mbak Sri, dan halo Mbak Sri, ini saya sudah kangen sekali untuk ngobrol-ngobrol, makan-makan, minum teh. Betul sekali, saya kira ada faktor, jadi kalau pemakaian pronomina itu dia seperti tadi yang saya sebutkan ketika menanggapi Pak Rahyono, jadi ada pergeseran ke arah melihat narasumber misalnya itu sebagai individu yang dimintai pertanggungjawaban. Tetapi saya melihatnya itu tidak sikap yang permanen. Artinya ketika kita menganalisa kata kekerabatan itu, saya melihatnya itu di dalam konteks interaksi, sehingga di dalam satu wawancara pun bisa saja misalnya Najwa Shihab itu pada waktu, contohnya ini nih, menarik. Pada waktu pemilu, selesai pemilu ya, hari berikutnya, Najwa Shihab mewawancara Presiden Jokowi di Istana Negara. Ini hari berikutnya, jadi matanya masih sembab-sembab, kurang tidur dan sebagainya, dua-duanya. Kemudian ketika si Najwa ini mengatakan, oh ya selamat ya Pak, ini quick count-nya itu menunjukkan Pak Jokowi menang dan sebagainya. Jokowinya sendiri juga menunjukkan, mengatakan, oh ya negara tetangga sudah memberi selamat dan sebagainya. Tetapi ketika Najwa Shihab itu ingin meminta Jokowi untuk memberi pertanggungjawaban terhadap satu hal, dia memakai Anda. Jadi di sini kita lihat pergantian dari Bapak atau Pak ke Anda. Yang menarik lagi, Najwa Shihab itu ketika, mungkin teman-teman masih ingat ketika ada sebelum hukum ini ya, untuk yang berkenaan dengan kebebasan KPK itu diinstitusikan. Jadi ada satu episode di mana ada Fahri Hamzah, Pak Fahri Hamzah, kemudian ada dua aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa mengatakan mereka ingin bertemu dengan anggota DPR, tapi DPR tidak tertarik. Sampai sore itu. Kemudian Najwa Shihab mengatakan, ya ini di sini kan ada Bang Fahri Hamzah. Kita kan ada Bang Fahri Hamzah. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan, adik-adik Anda Bang. Adik-adik Anda Bang. Kaget kan si Pak Fahri Hamzah ini kaget. Dia mengatakan, soal apa? Ya, lama sekali untuk menjawab. Jadi di sini kita melihat bahwa kata kekerabatan pun
itu dipakai untuk meminta pertanggungjawaban. Jadi tidak linier ya, tidak bersih. Kalau A itu seperti ini, kalau Anda itu untuk ini gitu. Jadi dia tergantung. Jadi kita melihatnya itu konteks yang mikro itu loh. Pada waktu pas ini, pas banget waktu dia tanya ini, jawabannya seperti apa. Jadi itu tadi seperti yang saya katakan bahwa relevansi sebuah ujaran itu kita lihat dari ujaran yang datang sebelumnya dan respon yang diterima oleh ujaran itu. Jadi disitulah apa yang kita namakan konteks. Itu dibentuk dari ujaran-ujaran itu. Jadi mungkin itu jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaan tetangganya Ibu Sri. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Filia. Bu Novi, kebetulan saya pernah menggunakan conversational analysis untuk penelitian saya. Data saya bahasa Jepang. Ketika jurnalis bertanya, sebagian besar menggunakan bagaimana, sapaan saja. Dan kombinasi bagaimana dan sapaan. Paling kerap dengan menyapa saja. Sepertinya memberikan keleluasaan untuk merespon memang bagian dari kesantunan. Bahkan hanya dengan menyapa saja, misalnya Hasegawa-san, interlokutor menyadari perannya untuk memberikan respon jawaban. Nah ini ada Ibu Filia. Silakan Ibu Novi. Iya, jadi terima kasih Ibu Filia. Jadi saya tidak heran kalau di dalam wawancara bahasa Jepang, di dalam dengan politik Jepang hal ini terjadi. Jadi saya kira ada persamaannya ya, agak berbeda dengan wawancara di Amerika ataupun Inggris atau Australia. Bukan berarti wawancara di Amerika, Inggris, dan Australia itu tidak santun, tetapi strategi kesantunannya itu beda. Jadi di sini menarik sekali, dan kalau boleh penelitiannya nanti kita berbagi lagi ya, Mbak Filia. Saya sangat tertarik ini untuk mengetahui bagaimana itu di Jepang dipakai atau nanti di bahasa lain juga yang bukan terjemahan, ekuivalennya ya, yang seperti itu gimana itu. Terima kasih sekali atas informasinya. Sama Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan yang lain? Kalau begitu saya yang bertanya Ibu Novi sambil menunggu pertanyaan yang lain. Jadi di sini saya melihat bahwa ini menarik sekali kalau tadi Ibu Filia lalu memberikan data yang lain tentang data dari bahasa Asia yang lain ya. Apakah penggunaan bagaimana ini berarti tipikal orang Asia untuk memperhalus tekanan terhadap lawan bicara? Bagaimana pendapat Ibu Novi mengenai hal ini? Baik, terima kasih Bu Kiki. Kalau pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan empiris ya, karena kalau kita punya data empiris dari berbagai masyarakat bahasa, baru kita bisa menarik kesimpulan. Tadi disebutkan oleh Bu Filia bahwa di dalam wawancara bahasa Jepang itu juga digunakan. Saya kira selain masalah empiris juga ini hanya merupakan salah satu strategi saja. Jadi seperti tadi yang saya sebutkan waktu menjawab pertanyaan Pak Rahyono, bahwa strategi kesantunan itu ada macam-macam di dalam konteks wawancara politik. Misalnya seperti ini. Ada satu strategi lagi kalau di dalam wawancara bahasa Inggris, Amerika, Inggris, dan Australia. Misalnya gini, bentar, saya mau ini ya menyebutkan satu poin kecil saja, ya seperti itu. Jadi sebelum dia menjawab atau dia tidak mau menjawab, tapi dia mengatakan
Sebentar. Ini saya punya poin kecil aja, sebentar aja saya sebutkan. Jadi seperti itu. Itu strateginya adalah dia minta izin kepada si jurnalis untuk memberikan poin itu. Jadi dia tidak main terjang saja, berarti dia kan secara santun meminta izin karena dia mengakui bahwa yang menjadi mandor di sini, yang menjadi koordinator event itu kan si jurnalis, dia yang mengarahkan pertanyaan dan jawaban, dia moderatornya ya. Jadi dengan meminta si wartawan ini untuk boleh nggak saya menyebutkan satu aja ya, dan biasanya kita bisa melihat ini strategi kesantunan karena dia nomor satu dia tidak langsung terjang, nomor dua dia itu meminimalisir poinnya. Jadi dia mengatakan, ini poin kecil aja kok, sebentar aja kok, gitu. Sebentar aja saya kalau boleh. Seperti itu. Jadi itu satu strategi yang kita temukan di dalam wawancara di dalam bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Indonesia ada gimana, ada juga yang saya sebutkan di dalam bab buku saya itu, misalnya si wartawan ini menyapa ya, misalnya bagaimana Bang Adi, ini Adi Prayitno dari Universitas UIN Hidayatullah ya, dari CNN Layar Pemilu Terpercaya. Jadi kemudian ada si Tony Yuliarto mengatakan Ciputat School ya. Jadi Adi Prayitno ini memang dari UIN Hidayatullah kan di Ciputat. Jadi tidak disebutkan namanya, tetapi disebutkan institusinya dan diberi bahasa Inggris lagi. Namanya bahasa Inggris, Ciputat School. Kemudian setelah si Tony ini mengatakan Ciputat School, si Budi Adiputro wartawannya mengatakan Ciputat School. Jadi oke, Ciputat School. Saya juga akan pakai atribut yang sopan dan mengangkat gitu ya, Ciputat School. Jadi di situ kesatuan itu dibangun ya, dikonstruksi ujaran per ujaran. Sehingga setelah itu baru si Adi Prayitno kemudian menjawab. Itu menarik luar biasa. Jadi ujaran per ujaran dibangun seperti itu. Jadi itu strategi yang satu lagi yang saya temukan. Baik, terima kasih Ibu Novi. Ini diskusi yang sangat menarik dan kami banyak sekali mendapat pencerahan mengenai strategi kesantunan yang baru di dalam berkomunikasi dalam institusi. Baik, saya kira ini menjadi inspirasi buat kami semua untuk melihat lagi lebih jeli tentang interaksi dalam berbagai institusi yang lain. Dan saya atas nama Departemen Linguistik mengucapkan terima kasih banyak atas paparan yang diberikan oleh Ibu Novi. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk paparan Ibu Novi yang sangat menarik ini. Terima kasih banyak atas kesediaan dan waktu Ibu Novi untuk berbagi ilmu dengan kami. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman di sini, dan kami sangat mengharapkan juga untuk bertemu dalam kesempatan-kesempatan dan diskusi yang diselenggarakan oleh Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih. Ya. Saya serahkan kepada Terima kasih Mbak Kiki. Saya serahkan kepada operator. Terima kasih banyak loh Ibu Novi, Mbak Novi. Sama-sama, sama-sama. Sudah ya, sudah ditutup.
Sudah, tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Kalau di nah, ada Pak Rahyono, ada. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizka. Terima kasih. Lanjut ke kuliah. Terima kasih. Terima kasih. Bapak. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali Bu Novi. Terima kasih Pak Rahyono. Lewat jalur online atau nanti bisa juga mudah-mudahan bisa ketemu kalau sudah COVID. Ya, ya, saya tunggu ini beritanya. Ya. Terima kasih. Mohon izin mau kembali ke kuliah berikutnya. Ya. Terima kasih. Ya. Pak Rahyono ini mengajar pragmatik. Oh, oke, baik. Juga Ibu Novi. Tapi menarik sekali ya Mbak, saya percaya deh ini pasti datanya masih banyak lagi. Iya, makanya karena itu untuk hari ini saya pikir ya konsentrasi itu aja supaya artinya kelihatan gimana analisanya seperti itu. Iya, saya kira ini banyak aspek ya yang bisa digali ya, masih bisa digali. Iya. Banyak. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Ada yang raise hand. Oh iya, kenapa ini raise hand? Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir untuk mendapatkan tayangan dari Ibu Novi hari ini. Ya, terima kasih. Bentar lagi saya akan tutup. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Bu Novi, makasih Bu. Terima kasih sama-sama.